Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah memasuki semester 5. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah pengantar mengenai mata kuliah psikolinguistik. Silahkan disimak baik-baik video berikut ini. Baiklah, sebelum kita membahas tentang psikolinguistik, terlebih dahulu kita perlu memahami tentang pembagian linguistik secara umum. Yakni ada dua pembagian tersebut, yaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Yang pertama, linguistik mikro atau disebut juga dengan mikrolinguistik, artinya cabang linguistik yang konsen kajiannya itu pada sistem internal bahasa di dalam bahasa itu sendiri. Ini ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikologi yang semuanya ini insya Allah sudah kita pelajari pada semester kemarin ya. Kalau fonologi ilmu tentang suara, morfologi tentang kata, sintaksis tentang kata dan hubungannya dengan kata yang lain, semantik ilmu yang mempelajari tentang arti atau makna dari sebuah kata, leksikologi yang mempelajari tentang sebuah kata, bentuk, sejarah, dan artinya itu ya, atau seluk-beluk mengenai arti sebuah kosakata. Dan biasanya itu disebut dengan ilmu perkamusan. Leksikologi ini berbeda dengan leksikografi, itu tentang cara penulisannya ya, penulisan sebuah kata-kata dalam kamus. Selanjutnya, linguistik makro ini berbeda dengan linguistik mikro. Kalau linguistik makro ini mengkaji hubungan bahasa dengan dunia luar, baik hubungannya dengan alam, sosial, atau sebuah disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Cabang-cabangnya diantaranya ada sosiolinguistik, mempelajari hubungan bahasa dengan masyarakat. Psikolinguistik yang akan kita pelajari sekarang ini. Antropolinguistik mempelajari tentang hubungan bahasa dengan budaya. Stylistik mempelajari tentang gaya-gaya bahasa. Kemudian filologi mempelajari tentang bahasa dalam kaitannya dengan sumber-sumber sejarah yang tertulis. Selanjutnya, filsafat bahasa ini merupakan gabungan antara linguistik dan filsafat yang mencoba menganalisis bahasa sebagai conceptual knowledge ya. Kemudian dialektologi, cabang linguistik yang mempelajari tentang dialek-dialek dalam sebuah bahasa. Semiotik, cabang linguistik yang mempelajari bahasa yang berkaitan dengan simbol-simbol. Pengertian psikolinguistik, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Dari gambar itu sudah tampak jelas sekali ya, terdapat hubungan antara bahasa dengan mind atau pikiran dari seseorang. Bagaimana mind itu berpengaruh dalam pengungkapan sebuah bahasa. Secara etimologis, istilah psikolinguistik berasal dari dua kata, yakni psikologi dan linguistik. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dengan cara mengkaji hakikat stimulus, hakikat respon, dan hakikat proses-proses pikiran sebelum stimulus atau respon itu terjadi. Jadi begini, psikologi ini menganggap bahwa proses berpikir manusia dan segala macam manifestasinya itu dalam mengatur manusia ini perlu dipelajari. Nah, tujuannya adalah untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan tentang perilaku manusia. Lalu pengertian linguistik secara umum dan luas merupakan suatu ilmu yang mengkaji bahasa. Bahasa dalam konteks linguistik ini dipandang sebagai sebuah sistem bunyi yang arbitrer, konvensional, dan dipergunakan oleh manusia sebagai sarana komunikasi. Hal ini berarti bahwa linguistik ini secara umum tidak mengaitkan bahasa dengan fenomena yang lain. Bahasa dipandang sebagai sesuatu yang memiliki struktur yang khas dan unik. Kemudian selanjutnya munculnya ilmu yang bernama psikologi ini tidak luput dari kajian linguistik, karena psikologi memerlukan bahasa sebagai sarana untuk menjelaskan setiap proses kegiatannya gitu. Jadi bisa dikatakan kedua ilmu ini sangat berhubungan satu sama yang lain.
Hubungan kedua disiplin ilmu tersebut sama-sama meneliti bahasa sebagai objek formalnya. Hanya saja objek materialnya yang berbeda. Kalau linguistik ini mengkaji struktur bahasa, ya, sedangkan psikologi ini mengkaji perilaku berbahasa atau proses berbahasa. Dari pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa psikolinguistik adalah sebuah kajian interdisipliner yang mengkaji hubungan bahasa dan mental, termasuk bagaimana manusia berproses mendapatkan dan menggunakan bahasa itu sendiri. Atau bisa dikatakan studi tentang proses mental dalam pemakaian bahasa sebelum menggunakan bahasa dan bagaimana seorang pemakai bahasa itu terlebih dahulu memperoleh bahasa. Di situ ada pengertian proses mental. Proses mental itu apa sih? Nah, proses mental adalah sebuah proses di mana suatu informasi atau stimulus itu diterima oleh indera, diolah oleh pikiran, dan menghasilkan output atau respons. Nah, proses mental ini dalam psikologi disebut sebagai proses kognitif. Pengertian yang kedua, psikolinguistik ini merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh. Jadi secara teoritis, tujuan utama dari psikolinguistik ini adalah mencari satu teori bahasa yang secara linguistik ini bisa diterima dan secara psikologi dapat menerangkan hakikat bahasa dan pemerolehannya. Selanjutnya dalam prakteknya ini psikolinguistik menerapkan pengetahuan linguistik dan psikologi pada masalah-masalah seperti pada masalah pengajaran, pembelajaran bahasa, pengajaran pembaca bagi pemula dan membaca lanjut, kedwibahasaan, kemultibahasaan, serta masalah-masalah sosial lain yang menyangkut bahasa. Ada yang mirip dengan kajian psikolinguistik ini, yakni kajian neurolinguistik. Keduanya sama-sama memahami kerja otak untuk memproses kegiatan berbahasa. Hanya saja fokus kajiannya yang berbeda. Kalau neurolinguistik ini lebih berkecimpung dalam memahami kesulitan berbahasa atau gangguan berbahasa yang mencakup kegiatan bicara, mendengar, membaca, menulis, dan bahasa isyarat yang mengganggu kemampuan dalam berkomunikasi. Misalkan kajian neurolinguistik ini mencari latar belakang mengapa seseorang itu bisa mengalami autis gitu. Bisa saja terdapat kerusakan pada sistem sarafnya yang membuat kemampuan mengingat ini mengalami keterbatasan. Seperti itu. Selanjutnya istilah-istilah dalam psikolinguistik. Pada mulanya istilah yang digunakan untuk psikolinguistik ini adalah linguistic psychology atau psikologi linguistik. Ada pula yang menyebutnya sebagai psychology of language atau psikologi bahasa. Kemudian hasil kerjasama ini lebih terarah dan sistematis, lahirlah satu ilmu baru yang disebut sebagai psikolinguistik atau psycholinguistik, atau dalam bahasa Arab ilmu lughah an-nafsi. Yang akan kita pelajari dalam psikolinguistik ini, ya insya Allah nanti akan kita bahas pada perkuliahan nanti ya. Satu semester ke depan membahas tentang komprehensi, yakni proses-proses mental yang didalui oleh manusia sehingga mereka bisa menangkap apa yang dikatakan orang dan memahami apa yang dimaksud. Yang kedua, produksi, yakni proses mental pada diri kita yang membuat kita ini bisa dapat berujar sebagaimana apa yang ingin kita ujarkan. Yang ketiga, landasan biologis serta neurologis yang membuat manusia bisa berbahasa. Kemudian yang terakhir adalah pemerolehan bahasa, misalkan bagaimana anak itu bisa memperoleh bahasa, sekaligus nanti kita juga mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran bahasa. Yang terakhir dari materi hari ini adalah subdisiplin psikolinguistik, terdiri dari psikolinguistik teoritis ya, yang membahas teori-teori bahasa yang berkaitan dengan proses-proses mental manusia dalam berbahasa. Misalnya dalam rancangan fonetik,
rancangan pilihan kata, rancangan sintaksis, rancangan wacana, dan rancangan intonasi. Yang kedua, psikolinguistik perkembangan, berkaitan dengan proses pemerolehan bahasa, baik pemerolehan bahasa pertama, bahasa kedua, seperti itu. Yang ketiga, psikolinguistik sosial yang berkenaan dengan aspek-aspek sosial bahasa. Bagi suatu masyarakat ya, bahasa itu bukan hanya sebuah identitas sosial, tapi juga merupakan ikatan yang sulit untuk ditinggalkan. Yang keempat, psikolinguistik pendidikan yang mempelajari aspek-aspek pendidikan dalam pendidikan formal ya, misalkan peranan bahasa dalam pengajaran membaca ya, dalam proses kemahiran berbahasa juga dibahas dalam psikolinguistik pendidikan ini. Yang kelima, psikolinguistik neurologi, mengkaji hubungan antara bahasa dan otak manusia. Bagaimana landasan biologis bahasa dan mekanisme otak itu yang berperan dalam pemerolehan dan penggunaan bahasa. Yang keenam, psikolinguistik eksperimen yang meliputi eksperimen dalam kegiatan berbahasa atau eksperimen bagi perilaku berbahasa atau eksperimen akibat berbahasa pada pihak tertentu gitu. Yang terakhir, psikolinguistik terapan ini berkaitan dengan penerapan dari temuan-temuan keenam psikolinguistik di atas dalam bidang-bidang tertentu yang memerlukannya. Misalkan bagaimana subdisiplin ini berpengaruh pada sastra, pada komunikasi, dan lain-lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar perkuliahan psikolinguistik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.